Selamat malam, Bapak Ibu saudara sekalian dari Los Angeles. Selamat berjumpa kembali dalam pendalaman Alkitab, Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10, yang kita akan mulai dengan ayat 22. Saya Hari Lee, Gembala Sidang dari Restoration Christian Church, dan kita akan awali dengan doa. Maha besar Engkau Tuhan, Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang, panjang sabarmu, berlimpah kasih setiamu. Langit bumi sesat berlalu, tetapi firman-Mu kekal. Firman-Mu adalah pelita bagi kami, kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Karena itu Tuhan, pimpin kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dengan hikmat dan marifat yang Kau berikan kepada kami, dan bantu kami untuk menjadi pelaku yang aktif, dan saat kami melakukan kebenaran firman-Mu ini, kami dimerdekakan. Menerima kebenaran firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Akan saya bacakan untuk kita sekalian. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Now it was the feast of dedication in Jerusalem and it was winter. Hari raya pentahbisan Bait Suci. Ya. Nah, ayat ini muncul setelah beberapa saat waktu berlalu. Segala sesuatu dari pasal 7, 8, 9, dan sejauh ini di pasal 10 terjadi dalam satu rangkaian pada hari raya Pondok Daun. Segala peristiwa itu terjadi pada hari raya Pondok Daun nih. 6, 7, 8, 9, dan awal dari pasal 10 ini. Perayaan itu diadakan pada musim gugur, perayaan hari raya Pondok Daun. Narasi itu berakhir dengan reaksi orang banyak yang terpecah dalam beberapa kelompok terhadap ajaran-ajaran Yesus. Ayat 22 ini memajukan Injil Yohanes beberapa bulan ke depan ke hari raya pentahbisan atau festival pentahbisan, the Feast of Dedication. Nah, yang terjadi pada awal musim dingin, sedangkan hari raya Pondok Daun terjadi pada musim gugur. The Feast of Dedication atau hari raya pentahbisan Bait Allah terjadi di musim dingin. Oke? Hari raya pentahbisan bukanlah salah satu perayaan wajib Israel, bukan. Tetapi hari raya ini telah menjadi salah satu yang paling simbolis. Saat ini hari raya itu lebih umum disebut sebagai The Festival of Lights atau Festival Cahaya atau Hanukkah. Nah, perayaan ini, Hanukkah, berlangsung berapa lama? Selama 8 hari dan dirayakan oleh umat Yahudi pada awal bulan Desember. Tanggalnya berubah setiap tahun sesuai dengan kalender orang Yahudi. Ya, dalam perayaan Hanukkah, jadi hari raya pentahbisan Bait Allah ini, umat Yahudi apa namanya menyalakan menorah. Mereka nyalakan, yaitu kandil atau kekidian yang terbuat dari emas. Karena itu disebut juga sebagai the Festival of Lights atau Festival Cahaya. Di sana mereka menyalakan menorah ini atau kandil yang terbuat dari emas ini. Nah, topik umum dari bagian yang akan datang ini hampir sama dengan apa yang dibahas Yesus sebelumnya di pasal yang ke-10. Excuse me. I'm sorry. Give me 1 second. Jadi topik umum dari bagian yang akan datang ini hampir sama dengan apa yang telah dibahas Yesus sebelumnya di pasal 10. Konflik yang terjadi saat Yesus menyembuhkan orang yang lahir buta telah kita bahas di dalam Yohanes pasal yang ke-9, mungkin secara langsung mengilhami percakapan ini. Permusuhan para pengkritik Yesus menjadi lebih terbuka dan lebih bersifat agresif. Nah, dalam ayat-ayat berikutnya mereka akan memojokkan Yesus dengan cara yang terang-terangan mengancam.
Sekali lagi mereka mencoba melempari Yesus dengan batu. Ya. Kekerasan yang nyata ini adalah salah satu alasan Yesus sebelum penangkapannya menghentikan khotbahnya di depan umum dan mulai berfokus pada persiapan ke-12 muridnya untuk apa yang akan terjadi dengan dirinya. Dia sedang mempersiapkan murid-muridnya ini tentang harinya ini. Ya, pertemuan ini menandai saat terakhir Yesus akan berdebat dengan para pemimpin agama ini sebelum penyalipannya. Dia disalibkan di Yerusalem. Dia lahir di Bethlehem. Ya. Nah, Yohanes 10 ayat 23 kita baca, dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah, di mana? Di Serambi Salomo. And Jesus walked in the temple in Solomon porch, di Serambi Salomo. Ini very interesting. Disebutkan namanya di mana dia berjalan. Kita lihat nanti mengapa pengungkapan Serambi Salomo ini penting. Kita akan pelajari itu. Nah, peristiwa ini terjadi beberapa bulan setelah narasi yang diperluas yang ditemukan dalam bab 7, 8, 9, dan paruh pertama dari bab yang ke-10. Nah, peristiwa-peristiwa itu terjadi pada hari raya Pondok Daun, seperti yang saya telah katakan tadi, yang diadakan pada musim gugur. Sekarang Yohanes, murid Yesus ini, menggambarkan kunjungan terpisah ke Yerusalem untuk hari raya pentahbisan bait Allah di awal musim dingin. Meskipun bukan salah satu hari raya yang diwajibkan oleh Musa, perayaan ini telah menjadi salah satu yang paling terkenal dalam agama Yahudi yang lebih dikenal dengan nama Hanukkah atau Festival of Lights tadi, di mana menorah dinyalakan. Seiring dengan namanya Festival of Lights, menorah harus nyala. Jadi kandil yang dibuat dari emas ini tadi. Tiang penyangga Salomo adalah serambi lorong luar beratap yang dilapisi tiang-tiang. Ini berada di sisi timur bait suci. Jalan setapak itu sendiri ditinggikan dari tanah di sekitarnya dan sebagian berdinding. The arrangement is important to the story, given the way Jesus is approached by his critics. Jadi ini pengaturan ini disebutkan nama Serambi Salomo ini penting karena dia merupakan suatu strategi bagi orang Yahudi ini, ya, untuk menjebak Yesus di sana. Mengingat cara Yesus didekati oleh para pengkritiknya, kaum Yahudi ini, the Jews, yang tidak suka dengan dia. Disebutkan tempatnya, pentingnya di sana, ya, karena tata letaknya seseorang yang berjalan di sepanjang serambi ini memiliki bait suci di satu sisi dan tembok yang kokoh atau jurang yang curam di sisi lainnya. Kira-kira seperti itu. Nggak ada tempat escape bagi Yesus, nggak ada tempat untuk mengelak bagi Yesus kalau masuk ke dalam Serambi Salomo ini, bait Salomo ini. Serambi Salomo. Ayat berikutnya menunjukkan bahwa para pemimpin agama berkumpul di sekitar tempat ini. Tertulis dalam Yohanes 10 ayat ke-24. Ya. Istilah Yunani yang digunakan adalah equilosan, yang secara harfiah berarti mereka mengepung, mengelilingi, atau melingkupi. Kata dasar tersebut sering digunakan untuk menggambarkan tindakan pengepungan. Dengan kata lain, para pemimpin agama yang bermusuhan akan menjebak Yesus saat ia berjalan di bait suci, yaitu di Serambi Salomo ini. Ditunggu di sana, dijebak. Ingat, di daerah itu nggak ada batu itu, tapi di tangan mereka ada batu. Artinya apa? Artinya sebelum masuk ke Serambi itu, mereka telah mengambil batu dari luar. Tujuan mereka jelas. Pikiran mereka jelas di dalam hal ini. Niat mereka pun jelas di dalam ini. Ngapain masuk ke bait Allah dengan batu di tangan? Dan ngapain jebak orang tempat yang sempit? Dibully. Ya, kita lanjut. Yohanes 10 ayat 24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi equilosan tadi. Mengelilingi Yesus dan berkata kepadanya. Mengelilingi dia dan berkata kepadanya. Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Lihat pertanyaannya, berapa lama lagi engkau
membiarkan kami hidup dalam kebimbangan. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Then the Jews surrounded him and said to him, how long do you keep us in doubt? If you are the Christ, tell us plainly. Ini perkataan-perkataan penting, kata-kata kunci sebetulnya. Seperti engkau menyiksa kami, berikan kami kepastian. Apakah engkau Mesias itu? Berkali-kali sudah dikatakannya. Tapi mereka yang menolak untuk percaya. Yang lalu dia berkata, kalau engkau mengaku bahwa Abraham adalah bapamu, Abraham tidak melakukan sesuatu itu seperti itu kepadaku. Tapi engkau melakukan ini kepadaku. Berarti Abraham bukan bapamu, yang menjadi bapamu adalah iblis. Yesus secara terus terang mengatakan itu. Ya, dalam Injil Yohanes, frasa orang-orang Yahudi paling sering merujuk kepada para pemimpin agama di Yerusalem dan para pengikutnya. Kaum Farisi, ahli Taurat ini disebut sebagai orang Farisi dalam konteks orang yang bertentangan, oposisi dengan Yesus. Ya, mereka adalah orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan pejabat lainnya. Dengan orang-orang inilah Yesus mengalami konflik yang paling tajam dan memecah belah. Konflik yang paling baru terjadi beberapa bulan sebelumnya ketika Yesus berkhotbah di hari raya Pondok Daun. Tertulis dalam Yohanes 7. Ya. Berdebat dengan para pengkritiknya dalam Yohanes 8. Secara ajaib menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Yohanes 9. Diberikan terang. Dan kemudian masuk dalam Hanukkah, the Feast of Lights, Festival Cahaya. Nah, dan mencoba menjelaskan pelayanannya dengan menggunakan analogi pengembalaan dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Dia menunjukkan pelayanannya, dia bagaikan dia bagaikan gembala, dan kita sekalian adalah domba. Dan domba mengenal suara tuannya. Kalau engkau tidak mendengar suaraku, berarti engkau bukan kawanan dari domba yang aku asuh. Kan itu. Nah, tiang penyangga Salomo adalah jalan setapak yang dibatasi tiang-tiang atau serambi. Serambi itu terbuka ke halaman utama bait di satu sisi. Sisi lainnya ditinggikan dari daerah timur di sekitarnya. Sebagian besar tepi luarnya dikelilingi tembok. Ini berarti Yesus berada di daerah yang hanya memiliki satu jalan keluar yang masuk akal, yaitu melalui bait suci. Nggak ada jalan lain. Mereka tunggu dia di sana. Mereka jebak dia di sana. Pasti harus keluar dari sana. Orang-orang yang mendekatinya di sini jelas bermaksud untuk menghalangi jalan keluarnya. Sehingga Yesus terjebak dan tidak dapat kemana-mana. Ingat perkataan, I am the door, akulah pintu. Untuk masuk ke dalam kandang domba tersebut, nggak ada pintu yang lain. Masih kita lihat di sini. Mereka mau menutup pintu jalan keluar itu. Ya nggak bisa. Dia pintu itu nggak bisa. Istilah Yunani yang menggambarkan tindakan mereka di sini berasal dari akar kata kyklo, yang terkadang digunakan untuk menggambarkan tindakan pengepungan. Mereka mengepung Yesus. Secara harfiah, kata ini berarti mengelilingi, mengepung, atau melingkupi. Ini setara dengan sekelompok bully di sekolah-sekolah SMA begitu ya, yang mengelilingi korban dan mendorong mereka ke dinding, di lorong, dicekek. Para bully seperti ini. Ya. Ayat berikutnya akan menggambarkan orang-orang di sekitar Yesus yang mengangkat batu untuk menyerangnya dalam Yohanes 10 ayat 31. Namun ini kan terjadi di dalam bait suci di mana tidak ditemukan batu-batu. Kok ada batu di tangan mereka? Jadi kelihatan dong ya, pikiran yang jahat itu. Dirancang. Kalau nggak dirancang, nggak mungkin ada batu di tangan. Jadi orang-orang ini membawa batu terlebih dahulu. Dan dengan maksud membunuh. Membunuh yang dirancang. Ya. Dengan demikian mereka telah merancangkan untuk membunuh Yesus. Dalam insiden ini, Yesus tidak hanya ditantang, tapi dia diancam. Diancam. Nah, tantangan yang terjadi di sini harus dilihat dalam konteks itu. Ini bukan dalam konteks mana? Konteks tujuan mereka untuk membunuh dia. Nah, ini bukan pertanyaan akademis yang membosankan, yang dry pertanyaannya. Bukan. Atau permohonan yang tulus. Ini sekali lagi adalah sekelompok bully
yang mendorong seseorang ke dinding dan mengejek mereka. Ayo sekarang ngomong, mau apa kamu? Ini Yesus diperlakukan seperti itu. Dia anak Allah, remember that. Frasa membiarkan kami hidup dalam kebimbangan yang tadi adalah dan psiken hemon airais. Ini secara harfiah berarti menyandera jiwa kami atau menyandera roh kami atau secara umum dapat dikatakan menyiksa kami karena kami tidak mendapatkan kepastian sehingga kami hidup dalam kebimbangan. Engkau siapa? Mesiaskah? Katakan dengan lantang, dengan jelas, dengan terus terang. Dengan batu di tangan dan Yesus terpojok, para pengkritiknya menantangnya untuk mengulang pernyataan-pernyataannya sebelumnya. Kalau dia secara langsung mengatakan dia Mesias, siap ditimpuk kan? Yesus bahkan menjelaskan. Mereka yang tidak mau mengakui, remember pada pasal 9 waktu dia menyembuhkan orang yang lahir buta. Ini adalah miracle yang disiapkan untuk Mesias. Kalau mereka mengakui, ya orang yang lahir buta disembuhkan, mereka tidak punya pilihan lain, karena sesuai dengan kitab Yesaya, harus mengakui Yesus sebagai Mesias. Padahal kesembuhan itu yang disebut sebagai sign atau tanda itu harus dibaca secara tanda yang diberi arti. Dia Mesias. Nah, yang tentu saja persis seperti yang Yesus lakukan di sini ya. Dia menyatakan siapa pribadinya. Dia nggak merasa takut. Nah, Yohanes 10 ayat 25 kita lihat. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Jesus answered them, "I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me." Nah, mujizat yang aku lakukan itu merupakan kesaksian tentang siapa aku sebagai utusan Allah itu sendiri. Yesus berdiri di area tertentu di bait suci, itu di Serambi Salomo tadi, yang menghalangi seseorang untuk keluar kecuali melalui bait suci itu sendiri. Ia secara fisik dipojokkan di sana oleh para pemimpin agama setempat yang selama ini berkonflik dengannya. Kaum Farisi, orang Saduki, dan para ahli Taurat ini. Ya, pertemuan ini sama sekali tidak sopan karena mereka menutup jalan keluar Yesus. Kalau mau berdebat kok mesti ditutup jalan keluar? Mengapa bawa batu segala? Orang-orang ini tidak sekedar mendekati Yesus, mereka mempunyai evil intention. Ya, mereka digambarkan menggunakan istilah Yunani yang berhubungan dengan pengepungan. Mereka mengepung, mengeroyok Yesus di dalamannya. Tujuannya kan itu. Yohanes 10 ayat ke-24. Ayat-ayat berikutnya berbicara tentang upaya untuk melempari Yesus dengan batu. Tapi ini kan terjadi di dalam bait suci di mana tidak ada batu di area itu. Dari mana mereka dapat batu? Sebelum masuk ke bait suci, dari luar mereka pungut batu. Mereka kantongin. Mereka bukan kantongin Taurat, mereka kantongin batu. Itu dia. Yohanes 10 ayat 31. Mereka tidak mengantongi kasih sayang, mereka mengantongi kebencian. Mereka sudah bersenjata dan siap untuk melakukan kekerasan. Ngapain datang beribadah ke bait suci kalau tujuan kamu untuk membunuh orang? Seperti sekelompok penjahat, orang-orang ini mengerumuni Yesus, menjebaknya, memegang senjata dalam bentuk batu ini tadi, dan menantangnya untuk mengulangi pernyataan-pernyataannya sebelumnya. Ya, Yesus melakukan hal itu bahkan saat percakapan ini berlanjut, ia akan membuat pernyataan yang hampir pasti akan membuat mereka marah, seperti yang tercantum dalam Yohanes 10 ayat ke-30 nanti akan kita bahas atau minggu depan. Tema yang berulang dalam percakapan Yesus dengan para pengkritiknya adalah kekeras kepalaan mereka yang disengaja menolak untuk mengakui Yesus itu adalah Mesias. Keras kepala, sekalipun mereka melihat mujizat. Kehidupan dan ajaran Yesus selaras dengan kitab suci
yang sangat dipahami oleh orang-orang ini. Namun, mereka secara aktif menolak untuk menerimanya. Ini pilihan. Masalah utama mereka adalah niat untuk tidak percaya. Bukan karena kurangnya pengetahuan. Karena itu mereka mempersiapkan batu di kantong mereka waktu sebelum masuk ke bait suci dan mengumpulkannya dari luar. Ini kan mereka tidak berkehendak untuk belajar. Kepastian sudah ada dengan menyiapkan batu ini mau merajam Yesus. Artinya apapun jawaban Yesus di mata mereka sudah terjawab salah. Apapun yang kau bilang Yesus salah, udah salah. Kami sudah tahu keputusannya. Engkau salah lah pokoknya. Percuma ngomong lah, salah aja pokoknya. Mau ngebela diri gimana? Pokoknya salah aja. Ya, jadi siapkan batu. Kalau ditanya sama orang luar, lu mau kemana? Ke temple. Ngapain? Orang ke temple ngapain coba? Ya beribadah lah. Nah, batu yang disembunyikan di kantong nggak diomongin kan? Munafik. Datang ke bait Allah bukan untuk bertobat, tapi untuk membunuh. Tambah dosa. Yang dibunuh itu adalah putra Allah lagi. Sumber kebenaran lagi. Dengan demikian kamu secara sengaja menolak sang sumber kebenaran. Satu-satunya sumber kebenaran. Kalau dia ditolak, mana ada lagi sumber kebenaran yang lain? Ini kan sama dengan menghakimi diri mereka sendiri dan menghantarkan diri mereka ke neraka ini. Tapi kan nggak sadar mereka. Atau pura-pura tidak sadar. Di dalam hal ini. Jadi niat mereka itu adalah tidak percaya apapun yang terjadi. Termasuk mujizat. Mereka bukan karena kurang pengetahuan. Pengetahuan mereka cukup. Mereka ahli Taurat, ya. Hanya hati mereka tidak terbuka untuk menerima kebenaran. Nah, orang lain telah melihat mujizat-mujizat Yesus dan orang-orang lain ini menafsirkan mujizat-mujizat itu secara tepat. Lihat itu mujizat pada orang yang sembuh lahir buta. Dia bagaimana kesaksian dalam bahasa yang sederhananya mengalahkan para pemimpin agama Yahudi ini yang sekolah Alkitab. Itu dia. Orang-orang yang mengancamnya sekarang telah membuktikan bahwa mereka menentang Allah. Kalau mereka nggak menentang Allah, masa ya memojokkan Yesus di sana, menutup jalan keluar dan menyiapkan batu dengan menganggap mujizat-mujizat yang Yesus lakukan atau dilakukan Yesus dilakukan oleh setan. Kan itu perkataan mereka. Beelzebul kata mereka. Itu dia. Yesus akan terus menjawab Yohanes 10 ayat 26 dengan mengulangi analogi pertama dari 3 analogi yang berkaitan dengan pengembalaannya dari pasal ini. Nah, ini membuat jawabannya menjadi jelas. Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Kesalahannya bukan pada aku, tapi pada kamu yang menolak untuk percaya. Coba kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. But you do not believe because you are not of my sheep. As I said to you, seperti yang telah aku ucapkan. Kamu bukan. Para pengkritik Yesus telah membantah ajaran dan mujizat yang dilakukannya. Bahkan sampai menganggap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh setan. Beelzebul kata mereka. Seperti yang Yesus nyatakan, sikap keras kepala mereka persis seperti itu. Ngelihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar nih. Itu perkataan Nabi Yesaya. Ya. Penolakan yang disengaja, yang dirancang untuk mengikuti kebenaran. Mereka nggak mau. Maka mereka persiapkan batu. Datang ke bait Allah untuk membunuh orang, bukan untuk bertobat. Ya. Sekarang para pemimpin agama yang sama ini, yang secara kolektif disebut dalam Injil Yohanes sebagai orang-orang Yahudi, menantang Yesus untuk mengulangi pernyataannya. Mereka telah mengepung Yesus di bagian bait suci yang tidak ada jalan keluarnya. Yohanes 10 ayat 24 tadi. Tampaknya mereka telah siap untuk melakukan tindakan kekerasan. Yohanes 10 ayat 31. Nggak ada yang lain. Kalau mereka tidak berencana untuk melakukan tindakan kekerasan, masa ia bawa batu? Dan di sana telah dijelaskan, ini daerah bait suci di dalam bait Allah.
tempat penyembahan. Iya, nggak ada batu lah. Ya, jadi mereka menantangnya untuk mengatakan sesuatu yang semua orang tahu, tidak ingin mereka dengar. Menantang untuk mengatakan, oke, kalau dia katakan yes, I'm the Messiah, ya aku Mesias, nggak mau dengar kan? Ngapain nanya? Mereka sudah siapkan batu. Sekarang ulang perkataan kamu. Kalau dia bilang pasti ditimpuk, ngapain nanya? Karena kamu sudah siapin batu. Itu kan sudah demikian keadaannya. Enggak, kami enggak bakal marah kok. Katakan aja, kamu Mesias bukan? Yang ngapain bawa batu kalau mau nanya aku Mesias atau tidak? See? Di sini Yesus mengulangi poin yang dia sampaikan kepada orang-orang ini beberapa bulan sebelumnya. Mereka tidak mendengar suaranya karena mereka bukan domba-dombanya. Seperti domba yang hanya mengenali suara Tuhan mereka yang spesifik, orang-orang ini praktis tuli terhadap suara Tuhan. Artinya menulikan telinga mereka untuk mendengar kebenaran yang disampaikan oleh sang sumber kebenaran, Yesus Kristus. Nah, seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, orang-orang ini pada akhirnya membuktikan bahwa Tuhan mereka adalah iblis. Yohanes 8 ayat 42 sampai 47, persis seperti yang Yesus katakan. Iblislah yang menjadi bapamu. Kalau dia berbohong, dia nggak berusaha berbohong, itu natur mereka, alamiah. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup, hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan bebas penderitaan di surga. Jangan buru-buru mendengar aku datang memberikan hidup, hidup yang berkelimpahan atas uang dipikirkan. Bertobat kamu. Jangan manipulasi orang, nggak dalam konteks itu, tuh menceng. Ya, dia bercerita tentang keselamatan. Di neraka sengsara, nggak ada damai. Sekarang diberikan damai yang berkelimpahan. Diberikan cahaya yang berkelimpahan. Diberikan kasih yang berkelimpahan. Semuanya berkelimpahan di surga. Ya. Jadi suara Yesus adalah suara Tuhan yang berfungsi sebagai gembala yang agung. Jika mereka tidak mendengar suara Tuhan, suara gembala agung ini, itu berarti mereka bukan bagian dari kawanannya. Semua bukti dan alasan di dunia tidak akan membuat perbedaan sedikit pun bagi seseorang yang berkomitmen pada ketidakpercayaan. Ya kalau dia nggak percaya, ya dia nggak percaya. Buktinya apa? Mereka mempersiapkan batu again and again, I tell you. Kalau memang hati mereka terbuka untuk tahu Yesus Mesias atau tidak, ya nggak bawa batu lah. Jadi dengan demikian mereka sebetulnya tahu nggak jawabannya? Ya tahu. Mereka tahu Yesus itu Mesias. Sudah pernah dengar dan mereka sudah lihat kesaksiannya menyembuhkan mata orang yang lahir buta. Sekarang nanya, ayo katakan sekali lagi. Bukan untuk belajar loh, tapi justru untuk menolak karena batu sudah disiapkan. Ya. Semua bukti dan alasan di dunia tidak akan membuat perbedaan sedikit pun bagi seseorang yang berkomitmen pada ketidakpercayaannya. Mereka komit, nggak percaya. Mereka berpegang teguh pada kekerasan hati mereka. Ini bebal untuk tidak percaya kepadanya. Itu sudah disiapkan hati yang seperti demikian. Hati yang tidak percaya. Nah, kita lanjut dulu. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku, kawananku maksudnya, mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Ya, kita Yesus kenal pribadi lepas pribadi dan kita ikuti suaranya. Kalau tidak, kita perlu pertanyakan, apakah kita terbilang kawanannya? Nah, ini merupakan kelanjutan dari pengulangan Yesus atas analogi yang ia buat beberapa bulan sebelumnya setelah menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dalam Yohanes 9 itu. Di sana ia menunjukkan bahwa domba hanya mengenali suara gembalanya sendiri.
Mereka yang tidak mendengarkan kesaksian Yesus membuktikan bahwa mereka bukan bagian dari gembalanya. Bukan bagian daripada kawanan dombanya, bukan gembalanya. Bukan bagian daripada kawanan dombanya. Sudah perbaiki ya. Nah, dalam analogi lain, Yesus menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya sarana keselamatan. Yohanes 10 ayat 7 sampai 9 yang memisahkan semua orang menjadi dua kelompok besar, yang diselamatkan dan yang tidak diselamatkan, yang percaya dan yang tidak percaya. Mereka yang menolak untuk datang kepada Kristus menurut definisinya adalah bagian dari kelompok yang dikuasai oleh setan. Yohanes 8 42 sampai 47 tadi, iblis yang menjadi bapamu ini tadi. Yesus bukan sebagai gembala mereka. Karena kalau Yesus gembala mereka, mereka pasti mengikuti suara Yesus. Jadi karena mereka tidak mengikuti suara Yesus, Yesus pasti bukan gembala mereka dan mereka bukan kawanan dombanya. Siapa yang memimpin mereka atau mereka milik siapa? Ya setan lah. Yesus membuat pernyataan ini dalam situasi yang mengerikan. Para pengkritiknya telah menjebaknya di sudut bait suci. Yohanes 10 ayat 24. Menantangnya untuk mengulangi pernyataannya. Dan tampaknya bersiap untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap Yesus. Yohanes 10 ayat 31. Nah, seperti biasanya, Yesus tidak hanya menanggapi kebenaran yang berani, tetapi ia juga melanjutkan yang berpuncak pada sebuah pernyataan yang tampak sengaja dimaksudkan untuk membuat marah para pengkritiknya dalam Yohanes 10 ayat 32. Dia secara terus terang mengatakan, aku dan Bapa satu. Yohanes 10 ayat 28, kita lanjut. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kepada mereka siapa? Kepada para dombanya, kawanan dombanya. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. And I give them eternal life. I give them, no one else. I give them eternal life. And they shall never perish. Neither shall anyone snatch them out of my hand. Kita ulang sekali lagi ya, perhatikan baik-baik. Dan aku, kata Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Nggak ada yang lain. Aku pribadi memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kepastiannya, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Jadi kita aman, safe di dalam tangan Yesus dengan keselamatan yang dijamin. Tidak akan terhilang dan seorang pun tidak dapat menarik kita keluar kecuali kita kabur. Itu pilihan sendiri. Ya. Dalam ayat ini, Yesus menguraikan metafora yang ia gunakan sebelumnya dalam bab ini. Kalau saya katakan kabur tadi, dicari. Tapi lebih daripada itu, sekedar kabur, menyakitkan hati Tuhan dengan melakukan segala sesuatu yang dilarang Tuhan. Jangan berzinah, justru berzinah. Ya, jangan menyembah berhala, justru menyembah berhala. Itu kan sengaja melarikan diri dari Tuhan. Konsekuensinya jelas. Nah, Yesus menjelaskan bahwa mereka yang menjadi miliknya, kawanan dombanya, ya, seperti domba, mereka hanya menanggapi suara gembala mereka sendiri. Jadi kalau suara gembala mereka katakan jangan, mereka akan patuh loh, jangan. Kalau mereka nggak patuh, mereka bukan kawanan dombanya. So easy. Bagaimana seseorang bereaksi terhadap Yesus membuktikan apakah mereka bagian dari kawanannya atau bukan. Yohanes 10 ayat 1-6 ini. Yesus juga mengklaim dirinya seperti satu-satunya pintu di kandang domba. Pintu yang merupakan satu-satunya cara untuk menemukan keselamatan dari mara bahaya. Satu-satunya jalan menuju ke padang rumput yang hijau itu. Ia juga menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. I'm the good shepherd, katanya. Akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu perkataannya. Yang kontras dengan para pemimpin yang egois
seperti yang ia ajak berbicara dalam bagian ini. Yeskiel pasal ke-34. Ia berbicara tentang kesediaannya untuk mati demi mereka yang menjadi miliknya, kawanan dombanya. Tapi guru palsu tidak akan mau melakukan itu. Yesus mengucapkan kata-kata ini kapan? Saat diancam secara terang-terangan oleh para pengkritiknya. Mereka telah memojokkannya di tempat yang tidak nyaman di bait suci dan menantangnya untuk mengulangi pernyataannya. Daripada sekedar mengulanginya, Yesus menguraikannya secara terperinci. Keselamatan kekal, tidak ada orang merebut dari tanganku dan dari tangan Bapakku, diuraikan secara terperinci. Aku yang memberikan hidup yang kekal itu. Yang dapat memberikan hidup kekal Tuhan. Dengan demikian dia mengatakan dia Tuhan. Pernyataan ini merupakan bagian penting dari pemahaman kita tentang Injil. Yesus telah menjelaskan bahwa secara rohani hanya ada dua kategori orang. Mereka yang masuk dan mereka yang keluar. Nah, kedua kelompok ini dipisahkan oleh Yesus Kristus yang adalah pintu. Mereka yang menjadi milik Kristus aman dari penculikan seperti serigala yang dapat menyambar domba di alam liar. Jadi dia merupakan pintu, dia tahu siapa yang diizinkan masuk ke dalam kandang itu, siapa yang diizinkan masuk ke dalam kehidupan kekal. Dia pintunya. Itu dia konteks pembicaraan itu. Di sini Yesus menggunakan akar kata bahasa Yunani yang sama ditemukan dalam deskripsinya tentang serigala yang mencekram domba. Harpazo. Mereka yang menjadi bagian dari kawanan Yesus tidak dapat direnggut, tidak dapat diculik, tidak dapat diterkam, dijaga ketat. Ya. Yesus juga membuat rujukan yang jelas tentang hakikat kehidupan kekal yang ia tawarkan. Jelas itu tadi kita baca. Nah, kehidupan itu permanen dan tidak dapat dibatalkan. Kata-kata harfiah Yesus dalam bahasa Yunani adalah ome, apolontai, eton, ainoa, aiona. Nah, o dan me keduanya adalah bentuk negatif. Dan eton, aiona agak seperti mengatakan sepanjang zaman, sepanjang segala masa, kekal artinya. Ya, jadi keselamatan itu tidak hilang. Apolontai merujuk pada kehilangan, kutukan atau kematian. Kehidupan kekal yang diberikan oleh Yesus kepada domba-dombanya, kepada orang-orang percaya sejati, orang percaya kepadanya, tidak dapat dan tidak pernah dapat dicuri, dicabut atau hilang. No one can snatch them out of my hand. Aku memberikan mereka kehidupan. Dia yang katakan. Artinya kepada siapa dia memberikan kehidupan kekal ini? Kepada domba-dombanya yang ia kenal. Yang dapat masuk melalui pintu itu. Kalau kita diakui sebagai dombanya, kita akan masuk melalui pintu yang satu itu nanti. Nggak ada pintu yang lain. Nggak usah takut terjebak. Enggak. Pintu mana nanti? Hanya ada satu pintu. Jadi pasti nggak nyasar lah. Yesus yang pimpin kok. Yesus juga membuat rujukan yang jelas tentang akibat, tentang hakikat kehidupan kekal yang ia tawarkan. Kehidupan itu permanen dan tidak dapat dibatalkan. Kata-kata harfiah Yesus dalam bahasa Yunani tadi berarti sepanjang masa, segala masa, sepanjang zaman, ya kan? Jadi kehidupan kekal itu dijamin oleh Yesus. Tidak ada satu orang pun yang dapat mencuri kita dari tangannya. Nggak ada. Dari tangan Yesus maupun dari tangan Bapaknya. Double security. Nah, frasa Yunani yang sama ini juga menggemakan percakapan Yesus dengan Nikodemus dalam Yohanes 3:16. Masih ingat ya? Di sana Yesus menyatakan tawaran bahwa mereka yang percaya tidak akan pernah binasa. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Tidak akan binasa.
yang diterjemahkan dari kata-kata inti Yunani yang sama, me apoletai. Terjamin di dalam hal ini. Nggak ada satu pemimpin agama pun yang dapat memberikan jaminan hidup kekal ini seperti yang dikatakan Yesus. Nggak ada. Ini satu-satunya. Dia satu-satunya pintu. Ya, kita lanjut dulu. Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan kepadaku, yang memberikan mereka kepadaku, lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. My Father who has given them to me is greater than all. And no one is able to snatch them out of my Father's hand. Nah, ketika menjelaskan pelayanannya dengan menggunakan analogi penggembalaan, Yesus menyatakan bahwa otoritasnya diberikan oleh Allah Bapa. Hal ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Sebagian orang menganggap Yesus gila. Yohanes 10 ayat 20. Sebagian lainnya percaya bahwa mujizat-mujizatnya membuktikan bahwa ia adalah utusan Allah yang tulus. Yohanes 10 ayat 21. Orang-orang yang mendekati Yesus sekarang sepenuhnya yakin bahwa ia salah. Itu dia tuh. Mereka telah memojokkan Yesus di tempat yang tidak nyaman di bait suci. Yohanes 10 ayat 23. Dan mereka telah mempersiapkan batu untuk dilemparkan kepada Yesus. Yohanes 10 ayat 31. Dan menantangnya untuk mengulangi pernyataan-pernyataan ini. Yohanes 10 ayat 24. Timbul dalam pikiran saya saat ini. Orang-orang Farisi ini di antara mereka ada imam yang membawa batu. Mereka datang untuk menyembah Allah, untuk mengajar Torah, untuk khotbah. Kira-kira munafik nggak ini? Apa yang mau dikhotbahkan tentang kasih? Mereka nggak menunjukkan kasih itu. Mau khotbah tentang apa? Jangan membunuh. Mereka membawa batu. Ini kemunafikan di siang bolong. Nggak mungkin mereka katakan batu itu ada sendiri di kantong. Ya nggak mungkin lah, mereka pasti pungut dan masukin ke dalam kantong mereka lah supaya nggak kelihatan. Di dalam itu kan nggak ada batu. Susah amat. Halo imam orang Farisi. Tertangkap basah kamu dengan ide jahat kamu itu. Sebagai tanggapan, Yesus menunjukkan bahwa ketidakpercayaan mereka adalah akibat dari sikap keras kepala mereka sendiri yang memilih untuk tidak percaya sekalipun tersedia bukti-bukti. Bukti-bukti tersedia, tetap aja nggak percaya. Mereka tidak mau percaya karena mereka bukan bagian dari domba-domba yang diberikan kepada Yesus oleh Allah Bapa. Ini maksudnya, diberikan. Ya kan? Tapi apa artinya kita pasif? Enggak. Bagian kita adalah percaya. Allah menggerakkan, kita meresponi, kita percaya, kita ikut mengambil bagian dalam penentuan tersebut. Kamu mau nggak ditawarkan? Mau, kamu terbilang. Tapi bukan lip service, pemanis bibir hanya di mulut, ya, tapi hati enggak. Tuhan baca hati kok. Nggak usah khawatir, dia tahu hati kamu. Kamu bohong atau enggak. Jangan khawatir itu, dia pasti tahu punya. Ya. Dan di surga itu nggak bisa sogok ya, nggak bisa. Mau sogok pakai apa? Semuanya itu milik Tuhan. Coba lah bayangin. Ya. Yesus kemudian terus menyatakan bahwa kehidupan kekal yang ia tawarkan dalam Yohanes 3:16 sama sekali tidak dapat dibatalkan. They shall never perish. Nggak dapat dibatalkan. Dalam ayat sebelumnya, Yesus menggunakan ungkapan Yunani yang tegas dan kuat. Mereka tidak akan binasa selamanya. Wow. Jadi perjalanan kehidupan kekal itu dimulai di dunia ini saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan iman. Percaya dalam hati kita dan mengaku dan mulut kita ini tadi. Nah, perjalanan kehidupan kekal itu dimulai dan dilanjutkan nanti saat kita membuskan napas terakhir di sini. Di sini Yesus kembali menghubungkan kuasa dan otoritasnya dengan kuasa dan otoritas Allah Bapa. Mereka yang diselamatkan melalui Yesus Kristus diselamatkan karena mereka diberikan kepada Yesus oleh Allah. Yesus sekali lagi menggunakan simbolisme
direnggut yang dirujuk dalam ayat sebelumnya, serta pernyataannya sebelumnya tentang kehidupan kekal. Nggak ada orang yang dapat merenggutnya. No one can snatch them out of my father's hand, neither out of my hand. Namun di sini ia menunjukkan bahwa itu adalah tangan Bapa yang darinya mereka tidak dapat apa? Tidak dapat diambil. Nah, implikasinya adalah bahwa tangan Yesus tindakan yang dan maksudnya identik dengan tangan Bapa. Sebuah kesimpulan yang hendak dinyatakan Yesus secara langsung. Ya, nggak dapat direbut dari tanganku, tidak dapat direbut dari tangan Bapakku. Artinya apa? Dilanjutkan dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Itu implikasinya. I and my Father are one. Terakhir kita bahas di sini, sebelum kita tutup, Yesus telah dipojokkan di bait suci oleh para pengkritiknya dengan cara yang terang-terangan mengancam. Mereka telah menantangnya untuk mengulangi pernyataan-pernyataannya sebelumnya tentang dirinya sebagai Mesias. Nah, beberapa bulan sebelumnya, Yesus telah memberikan analogi tentang dirinya dengan menggunakan tema pengembalaan. Ya, melalui pernyataan-pernyataan tersebut, Yesus mengklaim sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Di mana domba masuk melalui pintu yang satu itu. I am the door. Ia mengatakan bahwa keselamatannya bersifat kekal. Nggak ada orang lain yang dapat melakukan ini. Permanen dan tidak dapat dibatalkan. Ketika ditentang oleh orang-orang ini, Yesus mengulangi pernyataan-pernyataan tersebut dan bahkan menguraikannya secara terperinci. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus secara eksplisit mengatakan bahwa ia menawarkan hidup kekal yang tidak pernah akan hilang. Ya, bukan hanya mengakui dia sebagai Allah, sebagai Mesias, dia katakan, aku memberikan hidup, memberikan keselamatan yang kekal sampai selamanya dan tidak akan hilang. Enggak. Ia pertama-tama menyebut umatnya sebagai orang yang dipegang dalam tangannya. Kemudian menyebut orang-orang yang sama sebagai orang-orang yang dipegang dalam tangan Bapaknya. Aku dan Bapa satu. Ya, tujuan yang disampaikan dalam kedua pernyataan tersebut adalah bahwa Yesus adalah Allah. Itu tujuan. Mengirimkan sebuah berita. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, komentar-komentar seperti itu telah membuat marah para pengkritik Yesus di masa lalu. Yohanes 5 ayat 18. Yohanes 8 ayat 56 sampai 59 dapat kita baca di sana. Nah, di tempat yang sempit menghadapi gerombolan yang terang-terangan bermusuhan yang bersenjata batu untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap Yesus yang dijepit. Nggak ada jalan keluar. Ya, Yesus menghubungkan titik-titik itu tanpa sedikit pun petunjuk menyerah atau menunjuk pada rasa takut dan gentar kepada mereka. Kalau dia gentar, nggak mungkin dia memberi penjelasan, kan? Ia justru berkata, aku dan Bapa adalah satu. Sebagian makna pernyataan ini hilang dalam penerjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris. Ya, Yesus menggunakan bentuk kata netral dari kata Yunani untuk satu di sini. Aku dan Bapa satu. Ya, perkataannya netral yang menyiratkan bahwa mereka adalah satu kesatuan. Artinya tidak dapat dipisahkan menjadi dua entiti. Nggak bisa. Alih-alih mengatakan bahwa Yesus dan Tuhan adalah pribadi yang sama, Yesus mengklaim bahwa dia dan Tuhan bersatu sebagai satu, penjelasan parsial tentang Tritunggal. Tiga tapi satu. Tidak mengherankan hal ini membuat massa menjadi marah dan mereka memulai upaya lain untuk membunuh Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu 45 menitnya lebih sedikit telah selesai. Kita atas seizin Tuhan dapat berkumpul kembali pada lain kesempatan di minggu depan. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, kami terima kasih hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus terus memberikan penjelasan kepada setiap orang yang membuka pintu hati mereka untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong kami melakukan kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami saat kami lakukan. Terpuji Engkau saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Los Angeles saya mohon diri. Shalom.